Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Farhan Maulana, Gisela Agnesia, Eka Restu Gumelar, Tiara Maulida Putri, Esa Nur Fadila, Fauziah Rodotul Jana, dan juga Adisti Nur Rahmah Laili akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktikum pasif bandpass filter dan aktif bandpass filter orde 1 tanpa penguatan. Praktikum ini dilaksanakan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Elektronika Telekomunikasi yang diampu oleh Bapak Syifaul Fuada. Selanjutnya, pada praktikum ini dibagi menjadi beberapa bagian yang diantaranya ada dasar teori, perhitungan, komponen, cara merangkai, perbandingan hasil perhitungan dan simulasi, serta ada kesimpulan. Untuk berikutnya, akan dijelaskan mengenai dasar teori oleh saya sendiri pada video berikutnya. Halo, kembali lagi dengan saya Fauziah Rodotul Jana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dari filter. Sebelumnya, pada semester sebelumnya di program studi sistem telekomunikasi, tepatnya pada semester 3, pernah dijelaskan mengenai materi filter, low pass filter dan juga high pass filter. Nah, untuk praktikum kali ini, filter ini akan menjelaskan mengenai band pass filter. Untuk rekan-rekan semuanya, filter dapat didefinisikan secara luas dan secara harfiah yang mungkin rekan-rekan dapat menemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat mendefinisikan filter sebagai penyaring. Namun, dalam istilah elektronika, filter merupakan rangkaian yang dapat meloloskan atau melewatkan suatu output pada frekuensi. Nah, filter ini juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada berdasarkan sifat, yaitu aktif dan pasif, berdasarkan daerah frekuensi, yaitu ada low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan juga band stop filter, dan juga berdasarkan respon frekuensi, yaitu ada filter Bessel, filter Cauer, filter Butterworth, dan juga filter Chebyshev. Berangkat dari dasar teori tersebut, kami dari kelompok 1 pada praktikum pasif bandpass filter dan aktif bandpass filter orde 1 tanpa penguatan akan menjelaskan mengenai aktif dan pasif bandpass filter. Nah, aktif bandpass filter merupakan rangkaian yang tersusun atas komponen aktif berupa operational amplifier dan juga transistor. Dan ini juga membutuhkan suplai berupa tegangan dan arus. Sedangkan untuk pasif bandpass filter merupakan rangkaian yang tersusun atas komponen pasif di mana diantaranya ada induktor, resistor, dan juga kapasitor serta tidak membutuhkan suplai berupa arus dan tegangan. Nah, pada praktikum kali ini juga kami telah mempersiapkan untuk perhitungan frekuensi cutoff, frekuensi resonan, dan juga phase band gain atau nilai FI. Yang selanjutnya untuk perhitungan ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai perhitungan secara manual sebelum kita memasuki simulasinya itu seperti apa. Nah, di sini kita akan menghitung untuk bandpass yang pasif dan juga untuk yang aktif. Nah, untuk rangkaiannya sendiri nanti disatukan, yang pasif itu low pass sama high pass disatukan, begitu pula dengan yang aktif. Nah, pertama-tama kita harus membuat dulu nih bentuk rangkaiannya itu. Untuk yang pasti kurang lebih seperti apa. Nah, yang pasti itu kurang lebih seperti ini. Terus nah, oke. Di sini kelompok 1 itu untuk R1-nya kita pakai 10 kilo ohm. Untuk maaf, ini ya. Nah, kita R1-nya pakai 10 kilo ohm. Gitu pula juga dengan R2-nya kita pakai 10 kilo ohm. Terus untuk kapasitornya sendiri kita pakai 53 NF. Yang ini aja sama 53 NF. Lalu ini kan udah tahu nih R1-nya berapa, R2-nya berapa, C1-nya juga kita udah tahu, dan C2-nya. Selanjutnya kita cari nih nilai dari frekuensi cutoff 1 berapa, frekuensi cutoff 2-nya juga berapa. Nah, bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. FC1 1 per 2pi R1C1 1 per 2pi 10.000
kita bisa menemukan hasilnya 300 300 Hz. Nah, berhubung R1 sama kayak dengan R2 nilainya, terus kapasitor 1 sama kayak kapasitor 2, maka FC2 nilainya juga sama 300 Hz. Oke. Terus selanjutnya kita cari nih nilai frekuensi resonannya berapa. FR rumusnya itu F2 kali F1 300 kali 300, maka hasilnya itu 300. Oke, ini untuk yang rangkaian pasif dari band pass, low pass, dan high pass. Kita udah nemu nih FC1 nya berapa, FC2 nya berapa, dan frekuensi resonannya berapa. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke rangkaian dari rangkaian aktifnya. Untuk rangkaian aktifnya itu kurang lebih bentuknya sama seperti rangkaian pasif. Yang membedakan pada rangkaian ini kita menggunakan amplifier. Jadi nanti itu bentuk rangkaiannya seperti ini. Ini kayak gini, terus nanti masuk, lalu di sini ada kapasitor lagi. Nah, kurang lebih bentuk rangkaiannya seperti ini. Maaf, tidak terlihat baik. Nah, R-nya kita masih pakai nilai 10 juga. Untuk R1-nya ini R1 kita pakai 10K, 10.000. Terus R2-nya juga kita pakai 10K lagi, 10.000. Lalu, oh maaf, ternyata ada kesalahan. Ini R1-nya 10K. Untuk C-nya juga kita sama, masih pakai C1-nya 53 NF, C2-nya juga pakai 53 NF. Nah, di sini ada tambahan nih. Ini ada R3, ini ada R4. Nah, masing-masing itu kita pakai 2K. Ini juga 2K. Oke, ini bentuk rangkaiannya. Nah, untuk nyari FC1-nya gimana? Ini FC1, lalu FC2-nya seperti apa? Rumusnya masih sama seperti sebelumnya, dimana kita tuh pakai rumus ini, FC sama dengan 1 2pi R kali C, masih sama. Berarti kan nilai FC1, FC2-nya masih sama ya teman-teman, kayak untuk yang di pasif dia 300. Terus ini juga sama 300 Hz. Nah, begitu pula untuk frekuensinya, dia masih sama juga, frekuensi resonan 300 Hz. Nah, lalu yang membedakan apa? Untuk rangkaian aktif itu kita bisa mencari dari nilai AV. Nah, rumusnya itu sendiri 1 ditambah R4 R3. Maka kan ini tuh 1 2000 per 2000, hasilnya sama dengan 2. Nah, ini untuk perhitungan manualnya. Perhitungan manual ini bisa kita buktikan apakah perhitungannya sudah benar atau tidak dengan melakukan simulasi. Nah, selanjutnya rekan saya akan membuktikan nih apakah perhitungannya sudah benar menggunakan aplikasi dari Proteus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
komponen dan rangkaian dari praktikum pasif bandpass filter dan aktif bandpass filter orde 1 tanpa penguatan. Nah, yang pertama kita akan mencari komponennya terlebih dahulu. Yang pertama kita cari inputan, yaitu di sini sin. Nah, kemudian kita cari kapasitor. Nah, di sini sudah ada kapasitornya. Kita menggunakan 2 kapasitor ya teman-teman, dan kita menggunakan 2 resistor. Di sini saya akan merangkai pasif ya teman-teman, pasif bandpass. Nah, selanjutnya kita mencari ground. Kita menggunakan 2 ground. Dan menggunakan 1 osiloskop. Nah, mari kita langsung aja untuk merangkai rangkaian pasif bandpass filter. Kita kurang resistor 1 ya teman-teman. Kita ambil lagi resistor satunya lagi. Nah, itu dia rangkaian dari pasif bandpass filter. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk merangkai rangkaian aktif bandpass filter. Nah, untuk membangun rangkaian tersebut kita memerlukan beberapa komponen. Nah, yang pertama kita siapkan kapasitor, op amp, dan resistor. Langsung saja kita sambungkan beberapa komponen ini. Dan kita juga membutuhkan osiloskop.
jadi itulah rangkaian pada aktif bandpass filter. Untuk selanjutnya, perhitungan untuk running dan analisis yang lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hasil simulasi dari rangkaian passive band pass filter dan active band pass filter yang telah dirangkai oleh rekan saya. Yang pertama, di sini kita mempunyai rangkaian active band pass filter. Kita menginput nilai 100 pada frekuensi dan hasil yang didapatkan sebagai berikut. Kita menginput 150 pada frekuensi dan pada hasil osiloskop terdapat 2 div dalam satu gelombang. Lalu setelah itu kita mencoba menginput angka 200 pada frekuensi dan dapat dilihat pada osiloskop terdapat hasil sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat rangkaian passive band pass filter. Kita akan menguji rangkaian tersebut seperti rangkaian sebelumnya, yaitu pada rangkaian active band pass filter. Lalu setelah itu kita menguji pada nilai frekuensi 100. Hasil yang didapat merupakan hasil yang ditampilkan pada osiloskop. Lalu setelah itu kita menginput nilai 150 pada frekuensi dan hasil yang didapat sebagai berikut. Mungkin untuk penjelasan dari hasil active band dan passive band pass filter, terdapat perbedaan antara hasil pada osiloskop. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sebelumnya yang sudah menjelaskan. Di sini saya akan membandingkan hasil dari rangkaian passive band pass filter dengan rangkaian aktif band pass filter, yang dimana pada kali ini saya akan membandingkan ditinjau dari hasil frekuensi cutoff, FR dan AV-nya. Nah, pada rangkaian passive band pass filter dapat ditarik hasil bahwa hasil frekuensi cutoff-nya yaitu sebesar 300 Hz. Dan kemudian frekuensi resonansinya yaitu sebesar 300. Nah, itu adalah hasil dari rangkaian passive band pass filter. Kemudian di sini saya akan membandingkan dengan rangkaian aktif band pass filter, yang dimana pada rangkaian aktif band pass filter memiliki frekuensi cutoff sebesar 300 Hz dan frekuensi resonansi yaitu sebesar 300 Hz dan AV sebesar 2. Nah, jadi itu adalah sebuah hasil dari rangkaian aktif band pass filter, yang dimana tadi saya sudah jelaskan hasil dari rangkaian passive band pass filter. Baik, di sini kita telah melaksanakan praktik passive band pass filter dan aktif band pass filter. Passive band pass filter ini adalah filter yang dihubungkan antara low pass filter dan juga high pass filter, yang digunakan untuk mengisolasi atau menyaring frekuensi tertentu yang berada dalam pita atau rentang frekuensi tertentu. Dan sedangkan filter aktif adalah filter yang memiliki kemampuan untuk melewatkan frekuensi yang relatif tidak dilemahkan pada pita atau penyebaran frekuensi tertentu yang disebut passband. Nah, pada filter pasif kita menghitung frekuensi cutoff pada high dan juga pada low, lalu juga menghitung frekuensi resonans dan juga bandwidthnya. Lalu hal yang sama juga pada frekuensi aktif. Frekuensi aktif juga kita menghitung high passnya, frekuensi cutoff high pass, frekuensi cutoff low pass, dan juga di sini ada nilai API, dimana di sini kita menggunakan API dengan bernilai 1. Jadi pada R4 kita hilangkan, jadi langsung dengan kabel ke arah R2 seperti itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.